Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda libni Mas'udin radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang Allah meridainya? Wasmuhu, namanya itu Abdullah. Ya, Ibnu Mas'ud ini namanya Abdullah. Wa kana sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud ini Bapak Ibu adalah orang yang terpercaya, ya, pemegang amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wisadihi wa na'laihi wa tahurihi fis safar. Yang mana Ibnu Mas'ud ini menjadi bantalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi kedua sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi toharahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan di sini? Ya, jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika safarnya Rasulullah, ketika Rasulullah itu di perjalanan, ya, maka dia selalu berkhidmah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah mau tidur, dia mempersiapkan tempat tidur bagi Rasulullah SAW, untuk Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah ingin bersafar di perjalanan, dia selalu meletakkan sendal untuk Rasulullah SAW. Dan bila mana Rasulullah melepaskan sendalnya, dia pun memegang sendal kedua Rasulullah itu, kemudian dia masukkan ke dalam lengan bajunya, Bapak Ibu. Dia bawa kemana-mana. Nah, ini begitu hormatnya, khidmahnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tahurihi, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini juga selalu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bersuci, ya, ketika buang hadas. Terkadang dia menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, buang hajat. Nah, inilah, ya, betapa mulianya sahabat Ibnu Mas'ud ini Bapak Ibu, karena dia tahu, sangat faham sekali dengan keutamaan orang-orang yang berilmu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibnu Mas'ud ini, ya, kana khafifal lahmi, orangnya kurus, ya. Ibnu Mas'ud ini orangnya kurus Bapak Ibu, ya. Qasiran jiddan, pendek, tak terlalu tinggi orangnya, pendek, ya. Syadidal adimah, nah, jelas terlihat warna kulitnya itu warna sawo matang, Ibu yang dimuliakan Allah. Wa kana min ajwadin nas thawban, dia adalah orang yang paling cantik, ya, yang paling ajwad. Apa itu ajwad? Yang paling bagus di dalam berbusana. Kalau berpakaian dia paling bagus, ya, Bapak Ibu, paling rapi, ya, di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa atyabin nas rihan, dan orang yang paling wangi di antara sahabat-sahabat yang lain. Oh, ya, suka wewangian, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa kana daqiqas saqaini, dia adalah orang yang memiliki betis yang kecil, berbetis kecil, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ibnu Mas'ud akhadha yajtani thiwakan, ya, minal araq faja'alat ar-rih takfa'uhu fadhahikal qaumu minhu. Pada suatu hari dia pernah mengambil ranting pohon, Bapak Ibu, untuk dijadikan siwak. Pada suatu hari dia pernah mengambil ranting pohon, ya, manjat, ngambil ranting pohon arak namanya. Pohon arak ini biasanya dahan-dahannya, ranting-rantingnya itu dijadikan untuk siwak, ya. Kemudian faja'alat ar-rih takfa'uhu fadhahikal qaumu minhu. Datanglah angin kuat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, menghembus, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, goyanglah betisnya itu, Bapak Ibu. Nah, saking kecilnya orangnya, ya, dihembus sama angin, goyang kakinya itu, ya. Itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fadhahikal qaumu minhu. Maka sahabat-sahabat yang lain ketika melihat kejadian itu pada ketawa semua, sahabat-sahabat yang lain itu, ya, goyang kakinya, ya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lima tadhakun, kenapa kalian tertawa, ya. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, min diqqati saqaihi, itu saking kecilnya kedua betisnya ya Rasulullah, ya, menggoyang kedua betisnya itu kena hembus angin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Faqala, Rasulullah SAW bersabda, wallazi nafsi biyadi, ya, wallazi nafsi biyadi, ya, demi zat yang mana jiwaku di dalam kekuasaannya, lahuma fil mizan athqalu min Uhud. Sungguh kedua betis Ibnu Mas'ud yang kecil itu, kata Rasulullah SAW, athqalu, itu lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala, min Uhudin, dari bukit Uhud. Tengok, ya, kedua betisnya yang kecil itu nanti lebih berat lagi di timbangan Allah Subhanahu wa taala dari bukit Uhud, kata Rasulullah SAW. Karena betis yang selalu digunakan untuk melangkah, berjalan, berkhidmah untuk Rasulullah SAW. Betis yang selalu digunakan untuk menuntut ilmu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Walaupun kecil dia, jangan dianggap remeh, ya. Lebih berat itu, yang lebih berat daripada bukit Uhud, ya, di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana huwa katsiral wuluji alaihi. Dia ini, Ibnu Mas'ud ini, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah orang yang paling sering berjumpa dengan Nabi SAW, ya. Wa yamshi ma'ahu, dan dia sering berjalan bersama Rasulullah SAW. Terkadang dia di hadapan Rasulullah, Rasulullah di belakang, bil asa, sambil memegang tongkat. Nah, itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa yasturuhu idza iktasala, dan terkadang di dalam safarnya Rasulullah SAW dia selalu menghalangi Rasulullah SAW, yang menutupi Rasulullah SAW apabila Rasulullah mandi, ya. Wa yuqizuhu idza nama, terkadang ia membangunkan Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang tidur, ya, di saat waktu dah sampai, ya, waktu sholat apa segala macam, waktu bangun tahajud apa segala macamnya, dia membangunkan Rasulullah SAW, ya. Kemudian wa yalbasuhuna alaihi, dan dia memakaikan sendal Rasulullah SAW, dia siapkan sendal Rasulullah SAW. Idza qama, ya, apabila Rasulullah mau berdiri berjalan, dia siapkan sendal Rasulullah SAW. Fa iza jalasa, dan apabila Rasulullah, ya, duduk, mau duduk, kemudian Rasulullah menanggalkan kedua sendalnya itu, kemudian Ibnu Mas'ud pun adkhalahuma fi zira'ihi, dia pun mengambil kedua sendal Rasulullah, dia masukkan ke dalam lengan bajunya seperti ini. Itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sahabat Rasulullah SAW yang dijamin surga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di sini juga kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya, ya, memuliakan orang-orang yang berilmu, ya, memuliakan para ulama, itu luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak perlu kita kaji ini ulama su, ini ulama apa, tidak. Selagi dia menyampaikan yang hak, menyampaikan kebenaran, maka wajib kita mendengarkan dan mengamalkannya, ya. Masalah ulama su, ulama apalah, ya, itu sesama ulama yang bisa menilai, Bapak Ibu, ya. Kita yang jahil juhala ini tak patut menilai seorang ulama itu adalah ulama yang su, tidak, ya, tak patut, ya. Biarkan aja sesama ulama yang mengkritik, ya. Kita yang awam, ya, yang tak berilmu ini, murid nih, ya, belajar aja lah.